Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, dosen penguji, perkenalkan nama saya Isdalipa. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPTD SD Negeri 158504 Mungkur, Kecamatan Tapanuli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG PAI Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Bas-2 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dengan NIM 2521101072. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran di kelas 4 dengan tema beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi kalau sudah itu sehat, ibu bertanya dulu, apakah udah sarapan dari rumah? Sudah, Oke. Kemudian ibu mau mengabsen. Hadir semua anak ibu? hadir, Bu. Bagus. Jadi untuk itu supaya lanjut itu materi, ibu mau menyuruh anak ibu satu orang untuk maju ke depan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib bernyanyi yang sesuai dengan lagu kita. Ya baiklah nak, kita itu mau masuk lagu kebangsaan. Semua anak-anak ibu berdiri. Kita bernyanyi ya. Ya, silakan duduk anak ibu. Terima kasih ya. Jadi untuk itu kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai malaikat. Ya nak ya, malaikat itu berarti kita mempercayai adanya ya malaikat, yaitu rukun iman yang keberapakah itu? Rukun iman yang kedua. Ibu bertanya dulu, siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk gaib. Dan malaikat itu adalah malaikat yang paling taat kepada Allah. Beribadah, tak ada yang lepas satu hari pun ibadah kepada Allah. Itulah malaikat. Kenapa itu disebut itu nomor 2 sesudah Allah? Itulah malaikat yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Oke, jadi di sini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui siapa malaikat itu. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Pertanyaan yang pertama, siapa malaikat itu? Iya, alhamdulillah. Ada yang tahu? Wah, bagus. Makhluk gaib bagus. Tapi yang kita sempurnakan di sini makhluk yang paling taat beribadah kepada Allah. Dan malaikat itu adalah makhluk gaib, tak nampak, tidak bisa kita lihat. Pernah kita bisa melihat malaikat? Iya, tapi bisa kita rasakan. Keyakinan kita imani. Ya. Yang kedua adalah peserta didik dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Yakin tidak malaikat itu ada? Yakin. Oke, alhamdulillah yakin. Ibu tanya dulu, siapa yang tahu rukun iman itu ada berapa? 6. Alhamdulillah, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman iya, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, malaikat itu ya ada tugasnya dan mereka itu banyak yang Allah ciptakan. Malaikat itu banyak yang Allah ciptakan. Tapi yang wajib diyakini kita sebagai manusia itu ada berapa? 10. Oke. Ya, di sini ya kita itu melihat video dulu ke depan ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Isar Channel Jun. Jangan lupa kalian telah mempelajari makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, kali ini kita masih belajar materi pelajaran 7 dengan tema beriman kepada malaikat Allah dengan subtema mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu
mengenal nama-nama malaikat dan juga tugas-tugasnya. Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat itu sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha tahu berapa jumlahnya. Namun, sebagai seorang muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk mengetahui bahwa ada 10 malaikat dengan tugasnya yang berbeda-beda. Siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo, mari kita sebutkan bersama ya. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Kudus atau bisa juga disebut dengan Ruhul Amin. Malaikat Jibril mengemban tugas sebagai kepala seluruh malaikat. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, yakni kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril yang sekarang kita kenal dengan Al-Quran. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Rezeki tidak hanya berupa materi bagi manusia, namun bisa juga berupa hujan, angin, dan tanaman yang tentunya akan menghasilkan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yaitu meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis trompet, di mana saat Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, maka tiupan tersebut menyebabkan guncangan yang sangat hebat, sehingga membuat semua makhluk hidup akan mati dan sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia. 4. Malaikat Israel atau disebut juga dengan malaikat maut. Setiap makhluk Allah akan mengalami kematian dan malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawanya. Bagi orang yang beriman, malaikat Israel akan mencabut nyawanya dengan lembut dan hati-hati. Akan tetapi, bagi orang yang ingkar, malaikat Israel akan mencabut nyawanya secara kasar dan penuh penderitaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas menanyai manusia di alam kubur. Kewajiban kedua malaikat ini adalah menanyai perihal keimanan seseorang semasa hidupnya. Bagi orang yang beriman, kedua malaikat ini akan datang dengan wajah yang indah, sejuk, dan harum. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang yang ingkar, malaikat ini akan datang dengan wujud yang sangat menyeramkan. 7. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik manusia setiap kali kita melakukan suatu kebaikan. Bahkan amalan sekecil apapun akan tetap dicatat dan dihitung oleh malaikat Raqib. Dan apa yang dicatat oleh malaikat akan menjadi saksi saat perhitungan amal di hari kiamat kelak. 8. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal perbuatan buruk manusia. Setiap amal buruk manusia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, malaikat tidak pernah lalai untuk mencatatnya dan akan menjadi saksi saat perhitungan amal di hari kiamat kelak. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjaganya adalah malaikat yang kasar, keras, dan menyeramkan. Terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat ini diberi tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga dan menyambut kedatangan orang-orang beriman untuk memasukinya. Nah anak-anak, demikianlah tadi 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya yang wajib kita ketahui. Ya, tadi kita sudah melihat video. Ya, video itulah jumlah malaikat beserta tugasnya sudah dijelaskan. Jadi untuk itu, di sini anak ibu yang harus
kita itu bisa mengerjakannya. Ayo, di sini satu orang harus mengambil satu buah. Di situ contoh yang harus diingatkan di papan tulis. Ayo, maju ke depan satu orang laki-laki. Nah, ayo nak, perempuan, ambil satu. Dan yang mengambil. Mereka apa itu? Oke, di nomor berapa kak itu Rocky? Ayo, ini dulu. Ini tugasnya. Wih, mantap kali. Oke, lanjut mana? Apa? Oke, sini. Oke, lanjut. Oke. Oke, kita itu membaca malaikat beserta tugasnya. Ayo, malaikat tugasnya mengenalkan wahyu. Iya, yang kedua tugasnya. Yang ketiga Mikail tugasnya. Iya, Israfil. Yang ke Oke, lanjut. Israel tugasnya cabut nyawa. Kemudian Rakib tugasnya mencatat amal baik manusia. Yang kemudian Atid tugasnya buruk manusia. Kemudian malaikat Mungkar tugasnya Nakir tugasnya adalah menyiksa manusia di dalam kubur. Ayo, kemudian malaikat Malik tugasnya. Oke, terakhir malaikat tugasnya. Oke, itulah tugasnya. Jadi untuk itu kita ice breaking dulu. Mau kan anak-anak ibu? Semua anak ibu maknai apa berdiri supaya kita ice breaking dulu. Ayo cepat. Makin. Oke, kita semangat. Ayo teman-teman. Iya, begitulah. Kita itu santai ya. Jangan terlalu itu capek. Oke? Kita lanjutkan ya ke materi. Oke. Ini adalah ya yang ibu bagikan tugasnya berkelompok dikerjakan di sini. Ya, anak-anak ibu melihat ya tugasnya di sini. Nah, ini tugasnya ya memana ya malaikat Jibril malaikat inilah nama malaikat. Ini tugasnya. Sudah, lalu kalian itu membuat panah. Halo, membuat panah. Contohnya misal ya malaikat Jibril mana tugasnya?
Di sini kan menyampaikan wahyu dicari. Di mana itu menyampaikan wahyu lalu membuat panah. Membuat panah ya. Sudah mengerti? Dan sesudah itu nanti maju ke depan mengantarkan tugasnya. Oke, dikerjakan. Ada lagi yang belum mengerti? Oke, bagaimana? Ada kesulitan nak? Bagus. Bagus anak ibu, ayo dikerjakan. Ada lagi. Oke, bagus. Ya. Ada lagi. Oke, ayo kita nanti. Ya, terus gimana? Nah, ya, oke. Bagus ya. Lanjut lagi. Ya, ada lagi nah. Siap, oke. Siapa yang sudah siap? Antar ke depan lalu satu orang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah mengerjakan kelompok. Dan hasilnya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, inilah kelompok ini. Terima kasih anak ya sudah mengerjakan ya. Silakan dulu anak ibu. Oke, maju lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Anak ibu luar biasa, terima kasih anak. Anak ibu ayo duduk. Bagus, semuanya sudah mengerti 10 nama malaikatnya. Jadi di sini ibu melanjutkan. Ya, melanjutkan tugas yang kedua. Ya, jadi tugas yang kedua ini dikerjakan di rumah. Bisa kan nak? Aduh, anak ibu luar biasa, hebat. Ini dia. Ya. Oke sayang. Lempar soal ini dikerjakan di rumah. Dan ibu periksa besok hari ya insya Allah. Jadi untuk itu nak, kita itu masuk ke video, yaitu bernyanyi. Ayo kita simak video ke depannya. Jadi untuk itu, yang Israel itu tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu itu berupa itu yang seperti kitab Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi untuk itu malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Jadi untuk anak ibu hari ini berperilakulah menjadi apa? Menjadi insan yang baik supaya malaikat atik itu rakib itu mencatat amal baik kalian ya nak ya. Siapa yang nakal, siapa yang jahat akan bertemu dengan malaikat apa? Mikail. Nah, di situ nanti kalian akan dilempar ke dalam neraka. Jadi sekian dari
video atau ibu itu berdiri di sini. Jadi apabila ibu itu